杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Master tingkat 8 dari alam kenaikan abadi yang bertarung sengit dengan 2 prajurit darah terus tertawa dengan ganas. Keluarga yang mendominasi dan sombong, kali ini saya akan membuat keluarga yang Anda punah. Pria itu berteriak dengan kejam, seolah-olah dia memiliki dendam besar terhadap keluarga yang. Mendengar itu, ekspresi Tu Feng dan Taiyushi yang tiba-tiba menjadi gelap. Jelas mereka mengetahui bahwa ini bukanlah pertempuran yang tidak disengaja, tetapi jebakan yang telah direncanakan dan disergap. Dan pihak lain di sini untuk menargetkan keluarga yang. Sekarang ada 3 lawan, dan meskipun kedua prajurit darah itu cemas dan ingin segera membantu Yang Ke, mereka tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu. Yuxian! Tu Feng tiba-tiba meraung, mengetahui bahwa waktu sangat berharga. Dia tidak mau menunda lebih lama lagi. Iya! Taiyuxian memutar matanya, kemudian energi sejati yang ganas keluar dari tubuhnya, sehingga seluruh daratan tiba-tiba diselimuti awan kabut. Sepertinya kekuatan spiritual yang aneh dan kuat juga diaktifkan secara bersamaan, dan kekuatan keterampilan jiwa dewa yang kuat diarahkan pada orang yang paling lemah dari alam kenaikan abadi yang menyerang. Kedua master prajurit darah itu sangat bersemangat, dan mereka jelas memiliki kemampuan untuk menekan bagian bawah musuh. Segera ketiga lawan bekerja sama untuk memblokir keterampilan Dewa Tang Yuxian, tetapi mereka sendiri juga terbungkus dalam awan dan kabut, dan tidak dapat melihat jalan keluar. Dan mereka merasakan fluktuasi energi dan darah yang datang dari tubuh Tu Feng di samping mereka. Kemudian mereka menyadari bahwa fluktuasi energi sebenarnya yang menakutkan, yang membuat pemimpin alam kenaikan abadi mengubah wajahnya dan meraung dengan marah. Sialan, semua pelayan darah keluarga yang memang gila. Mereka menggunakan teknik tiran darah yang gila. Cepat hentikan mereka. Jelas, kegilaan darah adalah seni bela diri ajaib yang dipraktekkan hanya prajurit darah keluarga yang. Setelah menggunakan jurus ini, energi dan darah prajurit darah untuk sementara akan meningkat 2 atau 3 kali lipat. Meskipun kondisi tanahnya tidak akan berubah, tapi baik pertahanan maupun kekuatan serangannya akan meningkat pesat. Dan ini mirip dengan perubahan Ki dan kekuatan darah Yang Ke setelah menjadi iblis. Namun teknik kegilaan darah tidak sebaik menjadi iblis, karena penggunaannya mengandung resiko serangan balik. Karena prajurit darah menguras vitalitasnya sendiri untuk meningkatkan Ki dan darahnya. Setelah teknik kegilaan darah digunakan, prajurit darah akan menjadi tak terkalahkan dalam waktu singkat. Namun seiring berjalannya waktu, dia akan menjadi sangat lemah. Namun pertempuran baru saja dimulai, tetapi Tu Feng telah dengan tegas menggunakan gerakan terlarang ini, yang menunjukkan betapa cemasnya dia. Dan itu benar-benar mengejutkan 3 master alam kenaikan abadi. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa Tu Feng akan begitu bersemangat untuk melindungi tuan mudanya. Tanpa khawatir, dia akan terluka. Mengetahui bahwa waktu hampir habis, ketiga pria itu menyerang Taiyushi dengan ganas, tanpa meninggalkan ruang untuk kesalahan. Mencoba mengalahkannya dengan cepat, kemudian baru mereka akan menghadapi Tu Feng lagi. Tapi Taiyushi juga anggota dari prajurit darah, jadi kekuatannya juga tidak perlu diragukan lagi. Dia menggunakan semua harta rahasianya untuk menahan ketiganya di tempatnya, meskipun dia tidak bisa bergerak. Percepat! Master tingkat 8 dari alam kenaikan abadi tidak mampu menembus pertahanan Taiyushi. Dia dengan cepat meraung ke sisi lain.
Di sisi lain, di antara orang-orang yang mengejar Yangke, pria Parobaya yang memimpin cukup kuat dan dia telah mencapai tingkat ketiga dari batas kenaikan abadi. Di belakangnya, ada satu orang di alam kenaikan abadi tingkat pertama dan dua orang lainnya di alam Yuan sejati tingkat ke-9. Dengan kelompok seperti itu, seharusnya cukup untuk dengan mudah membunuh prajurit tingkat ke-7 dari alam esensi sejati. Hanya saja tidak untuk Yangke. Mendengar suara gemuruh datang dari sana, ekspresi pria Parobaya terkemuka menjadi dingin dan dia dengan cepat menoleh ke punggung Yangke dan mengaktifkan keterampilan jiwa dewanya sehingga kekuatan tak terlihat datang melalui udara dan menembus langsung ke dalam pikiran Yangke. Yang membuat Yangke yang melarikan diri gemetar. Tiba-tiba energi aslinya berhenti dan dia terhuyung turun dari udara. Namun pria Parobaya itu mendengus dengan wajah tegas dan dia serta beberapa orang lainnya melintas dengan cepat jatuh ke sisi Yangke dan mengelilinginya. Apakah orang ini tuan muda dari keluarga Yang? Pria alam kenaikan abadi memandang Yangke yang jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan, sambil mengerutkan bibirnya dengan jijik. Itu tidak terlalu bagus. Saya pikir akan ada beberapa perubahan dan ternyata kali ini saya sederhana dan mudah. Pria Parobaya itu mendengus keras. Anda terlalu meremehkan keluarga Yang. Dia masih lemah sekarang. Jika dia dibiarkan tumbuh ke level yang sama dengan Anda, saya khawatir bahkan saya tidak akan bisa menang. Mendengar itu, alam kenaikan abadi tingkat pertama menunjukkan beberapa ketidaksetujuan, tapi tidak membantah. Dia hanya mengangguk dan berkata, sayang sekali, dia hanya berada di alam Yuan sejati tingkat ke-7 dan ditakdirkan untuk dengan mudah dijatuhkan. Bagaimanapun seharusnya ini terlalu mudah bagi alam kenaikan abadi untuk menghadapi alam Yuan sejati. Jadi merasa berpikir jika Yangke tidak memiliki harta rahasia untuk melindungi jiwa, dia tidak akan mampu menahan serangan keterampilan jiwa dewa. Oleh karena itu, para remaja putri dari keluarga besar yang berkuasa setidaknya harus dibekali dengan salah satu harta rahasia ini. Dengan modal dan latar belakang keluarga berkuasa tersebut, mereka juga memiliki cukup uang untuk mempersenjatai tokoh-tokoh penting di keluarganya. Berhenti berbicara omong kosong, bunuh dia dengan cepat atau sesuatu akan terjadi nanti. Melihat Yangke tidak bisa menahan diri, mata pria Parobaya itu redup dan dia berhenti bertele-tele. Kemudian dia segera memerintahkan dengan tenang. Master alam abadi tingkat pertama mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum. Oke, saya akan melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan orang. Saat dia berbicara, dia mengangkat senjatanya, berjalan perlahan di depan Yangke, mengulurkan satu kaki dan menginjak dada Yangke, mengarahkan senjatanya ke leher Yangke dan menusuknya dengan keras. Mata Yangke kusam dan ekspresinya menyakitkan, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya bisa membiarkan orang lain membantainya sekarang. Namun tiba-tiba cahaya menakjubkan muncul dari mata Yangke dan cahaya ungu melintas langsung menuju ke pikiran. Prajurit tingkat pertama dari alam kenaikan abadi, aura padat, dingin, dan segala jenis aura jahat dan kekerasan langsung meledak di lautan kesadarannya. Sekarang senjata di tangan pria itu berjarak kurang dari 3 inci dari leher Yangke. Namun pria itu masih memiliki senyuman ceroboh di wajahnya. Tapi dia tidak bisa lagi menebas senjatanya ke bawah. Setelah keterampilan jiwa dewa Yangke yang diperoleh di gua jahat meredak di pikirannya, pria itu membeku di tempat untuk sesaat, hanya merasakan dingin di kepalanya, dan seluruh laut kesadarannya tiba-tiba membeku. Sekarang Yangke tiba-tiba menjadi marah, kemudian semburan cahaya ungu yang terus-menerus tiba-tiba menghantam sekeliling, meletus menjadi lingkaran riak, menyelimuti pria Parobaya di alam kenaikan abadi tingkat ketiga, dan 2 pemuda lainnya di alam Yuan sejati tingkat ke-9. Ketika pria Parobaya diserang, dia mundur dengan tergesa-gesa sebagai refleks. Matanya bergetar hebat. Jelas dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya.
Namun, dua pria alam Yuan sejati berteriak, berlutut di tanah dengan tangan di atas kepala dan mengerang kesakitan. Tuar! Segera ada suara teredam dan salah satu tinju Yangke telah mengenai dada prajurit tingkat pertama dari alam kenaikan abadi dan dapat terlihat dengan mata telanjang. Punggungnya tiba-tiba menonjol keluar, seolah-olah semua tulang rusuk di dadanya patah dan langsung menembus jantung dan paru-parunya. Kemudian energi yang sejati yang kejam meledak di tubuhnya, sehingga pria ini bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan matanya redup. Dalam sekejap, seseorang di alam kenaikan abadi tingkat pertama terbunuh dengan mengenaskan. Tapi Yangke juga menyapu dengan cepat, seperti hembusan angin, dan sudah sampai di depan dua pemuda di alam Yuan sejati tingkat ke-9. Dengan tampilan sedingin pisau, dia meraih kepala mereka dengan kedua tangan, kemudian memutarnya dengan keras, sehingga terdengar suara klik yang tajam. Sekarang, kepala kedua pemuda itu dipelintir 180 derajat dengan cara yang aneh. Leher mereka patah dan jatuh ke tanah. Setelah pria Parobaya baru saja mendapatkan kembali pijakannya dan Yangke telah membunuh 3 orang berturut-turut. Dia menatap Yangke dengan tercengang, tapi Yangke terlihat acuh tak acuh. Dengan senyuman aneh di bibirnya yang membuat wajah pria Parobaya itu pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Karena hanya karena kelalaiannya sendiri, 3 kelompoknya terbunuh. Namun, apa yang membuatnya semakin luar biasa adalah dia dengan jelas merasakan bahwa keterampilan jiwa dewanya telah mengenai tuan muda dari keluarga yang ini. Tapi, mengapa tidak terjadi apa-apa padanya? Bahkan dia tidak merasakan ada jejak pertahanan harta karun rahasia jiwa dewa di tubuhnya sekarang, dan dia benar-benar diserang oleh teknik jiwa dewa dalam pikirannya. Jadi bagaimana semuanya bisa aman? Bahkan seseorang yang berada di puncak alam kenaikan abadi akan sedikit terpengaruh oleh serangan seperti itu. Namun dilihat dari penampilannya, langkah barusan sepertinya tidak cukup untuk menghilangkan rasa gatalnya. Tapi apa yang terjadi dengan serangan roh dingin, kejam dan jahat tadi? Memikirkan hal ini, pria Parobaya mendengus dingin. Nak, beraninya Anda berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Pria Parobaya itu meraung marah. Yangke mencibir dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jadi apa? Yah, jadi apa? Anda berbaring dalam penyergapan di sini, menindas beberapa orang dengan keuntungan yang kuat, dan Anda tidak boleh membiarkan orang lain berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kan? Wajah pria Parobaya itu pucat, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oke, memang benar Anda adalah anggota keluarga Yang, dan semuanya luar biasa. Tapi Anda ditakdirkan untuk mati hari ini. Yangke mengamati kata-katanya dan menemukan bahwa orang ini tidak berniat mengambil tindakan meskipun kata-katanya kasar. Sebaliknya, pria Parobaya itu menatapnya dengan ketakutan. Mengetahui bahwa percakapan seperti kilat tadi mungkin membuatnya bingung, tapi orang ini harus menjadi sangat berhati-hati. Anda bukan tandingan saya. Yangke tampak dingin dan tenang. Mendengar itu, pria Parobaya itu tercengang, seolah dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Jadi dia berkata dengan ekspresi dingin. Bahkan jika Anda berasal dari keluarga Yang, apa yang Anda katakan terlalu sombong, karena saya berada di alam kenaikan abadi. Jadi, bagaimana dengan alam kenaikan abadi? Yangke sebenarnya mengambil inisiatif untuk berjalan ke arahnya dengan ekspresi tenang di wajahnya, tidak memperdulikannya sama sekali. Saya baru saja membunuh master kenaikan abadi di depan mata Anda. Pria Parobaya itu memandang Yangke dengan heran dan tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dengan ekspresi tidak tahu harus berbuat apa di wajahnya. Bukan hanya orang itu yang barusan, tetapi Anda yang berada di alam gerakan abadi tingkat ketiga ditakdirkan untuk mati di tangan saya hari ini. Yangke mencibir.
Sayang sekali, meskipun kultivasi Anda bagus, pengetahuan dan pemahaman tentang keterampilan jiwa dewa Anda kelihatannya tidak terlalu bagus. Mungkin sudah lama tidak dipraktekkan. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melihat bahwa saya tidak terluka sama sekali. Sebenarnya, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kekuatan spiritual saya bahkan lebih kuat daripada kekuatan spiritual Anda. Omong kosong. Pria Parobaya itu mencibir dan menenangkan diri. Jelas tidak mempercaya omong kosong seperti itu. Namun sebelum dia selesai berbicara, kesadaran ilahi yang sangat kuat tiba-tiba menyapu seluruh tubuhnya. Kekuatan kesadaran ilahi ini bahkan lebih kuat daripada yang ada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8. Dan bahkan dapat menyaingi mereka yang berada di puncak alam kenaikan abadi. Tidak, itu cukup setara dengan kesadaran ilahi rata-rata di puncak alam kenaikan abadi. Sejauh ini, pria Parobaya hanya merasakan kekuatan kesadaran spiritual yang begitu kuat dari 3 atau 5 orang, dan beberapa orang itu semuanya berada di puncak alam ilahi. Pikiran yang baru saja stabil bergetar hebat lagi. Pada saat pria Parobaya itu dalam keadaan linglung, Yangke mengambil tindakan. Dengan 2 auman binatang, harimau putih dan banteng suci berlari keluar. Pedang panjang berwarna merah dipegang di tangannya, kemudian energi pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki menghantam wajah pria itu. Tidak hanya itu, kelopak bunga di seluruh langit tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, berputar setajam pisau, dan ditembakkan ke arah pria Parobaya tersebut. Segera cahaya ungu bersinar dan keterampilan jiwa dewa meledak lagi. Pada saat ini, Yangke menggunakan semua cara konvensional yang dimilikinya. Tepat merasakan datangnya kekuatan mengerikan, pria Parobaya itu berteriak dengan aneh dan akhirnya tidak berani gegabah lagi. Dia dengan canggung menghindari energi pedang, namun terjerat oleh harimau putih dan banteng suci. Sebelum dia bisa membubarkan kedua jiwa binatang itu, begonia darah 1000 kelopak yang datang dengan keharuman bunga dan telah menghubungkusnya sepenuhnya. Dengan keras, pria Parobaya itu mengaktifkan energi aslinya dengan gila-gilaan, dan gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar keluar dengan dia sebagai pusatnya. Angin berkencang bertiup. Kekuatannya terkandung dalam angin menghalangi serangan begonia darah 1000 kelopak. Dan 2 jiwa binatang, kemudian tubuh itu terangkat ke udara. Secara tak terduga, maju bukannya mundur. Dia bergegas menuju Yangke. Bagaimanapun dia adalah master alam kenaikan abadi tingkat ke-3. Meskipun dia sempat dipengaruhi oleh kata-kata Yangke dan diunggulkan oleh Yangke, pengalaman bertarung nalurinya masih memungkinkan dia untuk memiliki metode bertarung yang paling tepat. Namun, Yangke tidak diragukan lagi sangat kuat. Dan kekuatan tempurnya jauh melebihi levelnya di alam Yuan sejati tingkat ke-7. Tetapi pria Parobaya itu sangat menyadari bahwa keterampilan jiwa dewa yang ditampilkan oleh Yangke tampak agak halus dan ilusi, tidak seindah yang ada di alam kenaikan ilahi biasa. Sebenarnya itu adalah pohon tanpa akar, meski kuat namun tidak terlalu menakutkan. Sebenarnya alasannya sederhana, karena Yangke sekarang hanya memiliki kesadaran spiritual. Meskipun dia dapat menggunakan keterampilan jiwa dewa, dia tidak memiliki pengetahuan tentang lautan kesadaran. Jika dia menggunakan sampai lautan kesadarannya terbentuk, kekuatan keterampilan jiwa dewanya akan benar-benar dilepaskan sepenuhnya. Namun, meskipun pria Parobaya itu tidak mengetahui alasannya, dia membuat pilihan yang tepat. Selama itu menahan serangan jiwa Yangke, bagaimanapun dia masih seorang pejuang ranah Yuan sejati. Meskipun dia memiliki harta rahasia yang bagus, meskipun keterampilan seni bela dirinya ajaib dan indah, ranahnya beberapa tingkat lebih buruk daripada miliknya. Tapi dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Dalam keadaan kesurupan, pria Parobaya itu telah menstabilkan posisinya. Dan saat membentuk segel dengan tangannya, terjadi ledakan petir dan guntur.
Nampaknya energi sejatinya mampu memicu kekuatan magis guntur dan kilat di langit dan bumi. Segera sambaran petir yang lebih tebal dari tangannya menyambar dari langit. Kemudian ular guntur berenang di udara, membungkus Yangke berlapis-lapis. Lagi pula, dia adalah yang paling kuat di antara 4 orang yang mengejar Yangke, dan dia memiliki momentum yang luar biasa saat mengambil tindakan. Saat ini, Yangke tidak dapat menghindarinya dan terjerat oleh pancaran petir itu, sehingga Yangke langsung meronta dan bahkan tubuhnya terasa mati rasa. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, energi yang sejati di tubuhnya keluar, membentuk perisai pertahanan yang tampak tipis di luar tubuhnya untuk memblokir busur guntur itu. Kemudian pedang Sura di tangannya terayun satu demi satu. Energi pedang menyerang dengan ganas, dan begonia darah 1000 kelopak yang telah diusir juga berkumpul kembali dan menyerang pria parubaya itu dengan ganas. Seolah-olah setiap peluang tersedia saat ini. Pria parubaya itu tidak berani menyembunyikan rahasianya, jadi dia segera mengambil palu kecil dengan cahaya guntur menyinari palu tersebut. Kemudian kekuatan di seluruh tubuhnya mengalir dengan gila-gilaan untuk memperkuat guntur tersebut. Saat ini, kedua jiwa binatang itu berlari ke arah pria itu, tetapi berulang kali diganggu oleh guntur yang dia tembakkan, sehingga tidak dapat maju atau mundur. Adapun posisi jiwa binatang itu, salah satu dari keduanya berada di udara, yang lainnya berada di tanah. Jaraknya kurang dari 10 kaki, tapi mereka mencoba yang terbaik, sehingga untuk sementara waktu mereka berimbang. Pria parubaya itu merutkan kening, diam-diam merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kali ini, mereka mengambil resiko besar dalam menyerang Tuan Muda Keluarga Yang. Dalam rencana mereka berhasil dalam satu serangan dan segera melarikan diri. Bahkan jika Tuan Muda Keluarga Yang dikelilingi oleh 2 pelayan darah, mereka tidak takut. Tapi tidak pernah menyangka, Tuan Muda dari Keluarga Yang ini akan begitu kuat. Dia tidak hanya membunuh 3 tuan yang lebih tinggi darinya, tetapi dia juga melakukan pertarungan yang sangat mengesankan dengan Master Alam Kenakan Abadi tingkat ketiga. Bahkan 2 harta rahasia yang dia gunakan memiliki kualitas luar biasa. Keduanya memiliki kualitas surgawi. Seni bela dirinya sangat indah, energi sejatinya murni, dan dia juga dapat menggunakan keterampilan jiwa dewa. Pria parubaya itu memperkirakan pertarungan bahwa dia membutuhkan setidaknya setengah jam untuk membunuhnya. Dan ini masih dalam lingkungan yang paling ideal, tapi tidak boleh ada yang ikut campur. Sekarang waktunya hampir habis, jadi bagaimana pihak lain bisa memberinya waktu setengah jam? Terlebih lagi, pria parubaya itu tidak tahu apakah Tuan Muda dari keluarga yang memiliki kartu truf yang lebih kuat. Jadi kali ini, pria parubaya itu khawatir dia akan dalam masalah. Memikirkan hal ini, dia merasa cemas. Pada saat ini, suara gemuruh yang bergema di seluruh area tiba-tiba datang dari medan perang di sisi lain. Di medan perang, awan dan kabut yang mengelilingi 3 alam kenaikan abadi dengan cepat menghilang dalam raungan. Dan Tu Feng mengungkapkan sosoknya dengan cahaya merah yang berkedip. Wajahnya mengerikan dan menakutkan karena bekas luka di wajahnya tampak hidup, dan itu adalah teknik kegilaan berdarah. Yusuan, serahkan tempat ini pada saya. Tu Feng berkata dengan ringan, menatap 3 pria alam abadi dengan mata dingin. Tayun Xian tidak mengatakan apa-apa, dia melompat keluar dari lingkaran pertempuran, dan dengan cepat terbang menuju Yangke. Pada saat yang sama, pria parubaya yang bertarung sengit dengan Yangke melihat Tayun Xian terbang ke arahnya, jadi bagaimana dia berani tetap tinggal di sini? Lagi pula, dia hanya berada di alam kenakan abadi tingkat ketiga. Dalam rencana ini, dia hanya bertanggung jawab untuk membunuh Tuan Muda dari Keluarga Yang, dan dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan prajurit darah. Sekarang dengan tergesa-gesa, dia menggunakan semua metodenya untuk menghalangi Yangke sejenak, dan kemudian melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Begitu dia pergi, Tayun Xian mendatangi Yangke dan bertanya dengan mendesak, "Tuan Muda,
apakah Anda terluka? Yang Ke melambaikan tangannya dan ribuan kelopak bunga berbaris dalam bentuk naga panjang mengejar pria itu, tetapi dia berada di luar jangkauannya. Jadi berkata dengan cepat, "Dapatkan dia kembali." Tan Yuxian tertegun sejenak, tapi tanpa ragu-ragu dia mengguncang tubuh halusnya dan menghilang di tempat. Dalam waktu singkat, Tan Yuxian terbang kembali dengan pria di pelukannya. Bagaimanapun pria parubaya itu hanya di alam kenaikan abadi tingkat ketiga. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk mengangkat sepatu Tan Yuxian di depannya. Dengan energi sejatinya di penjara, Tan Yuxian melemparkannya ke depan Yang Ke, bahkan tanpa memandangnya. Pria parubaya itu tampak kalah dan menatap Tan Yuxian dengan ngeri, seolah-olah dia belum menyadari kengerian prajurit darah sampai saat ini. Sambil tersenyum sedih, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Ke lagi dan berkata dengan kekuatan besar, "Tuan Muda Yang, Anda tidak akan meminta apapun dari saya." Yang Ke menyeringai, dia berjalan ke arahnya dengan tenang, dan ketika dia berada di depannya, dia menatapnya dengan merendahkan dan berkata dengan tenang, "Kapan saya mengatakan bahwa saya ingin menanyakan sesuatu pada Anda?" Saat dia selesai berbicara, pedang berwarna merah darah di tangannya membuat lengkungan yang anggun, dan pria parubaya yang energi sejatinya di penjara memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Kemudian sebuah kepala berguling di tanah. "Siapapun yang mengetahui rahasia saya akan mati atau menjadi milik saya." Yang Ke mendengus dingin. Mendengar itu, Tan Yuxian tiba-tiba gemetar. Melihat Yang Ke dengan sedikit ngeri, karena sepertinya ada sesuatu dalam kata-kata Yang Ke. Rahasia apa yang diketahui pria parubaya ini tentang Tuan Muda? Dia sebenarnya dibunuh dan dibukam dengan begitu tegas. Jadi bagaimana dengan dirinya sendiri? Apakah dia juga secara tidak sengaja mengetahui beberapa rahasia Tuan Mudanya? Tan Yuxian tampak bingung, namun saat dia tertegun, Yang Ke sudah menyingkirkan pedangnya dan berkata dengan tenang, "Pergi dan bantu Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen." "Iya." Tan Yuxian mengangguk kosong, tidak berani mengabaikan. Yang Ke berdiri di sana dan melihat sekeliling sebentar dan menemukan bahwa meskipun Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen bukan tandingan musuh, mereka masih tidak terluka sama sekali, karena lawan jelas tidak berniat melakukan apapun terhadap mereka, dan hanya menyisakan 2 orang di sana untuk menghentikan mereka. Ketika Tan Yuxian lewat, kedua orang itu sepertinya tidak menyadari keseriusan masalahnya, jadi dia dibunuh tanpa bereaksi. Di sisi lain, Tu Feng dan 3 alam master kenaikan abadi telah menghilang. Mungkin karena pihak lain tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan dan tidak ingin menghadapi prajurit darah yang telah menggunakan teknik kegilaan darah. Jadi mereka sudah melarikan diri jauh dan Tu Feng sedang mengejar. Setelah beberapa saat, Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen dipimpin oleh Tan Yuxian untuk datang bergabung dengan Yang Ke. Kedua wanita itu tampak sedikit gugup, khawatir dan sedikit takut. Melihat Yang Ke dengan curiga, Qiu Yimeng berkata, "Mengapa Anda tidak terluka sama sekali? Bukankah saya melihat Anda dirobohkan dari langit oleh mereka?" Mendengar apa yang dia katakan, Tan Yuxian tiba-tiba menjadi khawatir dan melihat Yang Ke dari atas ke bawah, sehingga terlihat ada kekhawatiran di matanya yang indah. Saat Yang Ke dalam bahaya barusan, dia sibuk terlibat dengan 3 master lainnya dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Jadi tentu saja dia tidak mengetahui situasi di sini. Qiu Yimeng berbeda. Dia tahu sebelumnya bahwa hidupnya pasti tidak dalam bahaya. Jadi dia secara alami lebih memperhatikan Yang Ke. "Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak terluka?" Tan Yuxian menatapnya dengan penuh semangat, seolah takut dia telah menipunya. "Cederanya kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Yang Ke menjawab dengan santai. Faktanya dia bahkan tidak mengalami luka kulit apapun. Tetapi situasinya sekarang sangat berbahaya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak terluka, itu hanya akan membuat mereka semakin curiga. "Anda!" Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya perlahan dan serius. "Saya semakin tidak bisa melihat Anda."
Tepat melihat 3 mayat di tanah, Tang Yuxian juga tampak ngeri. Meskipun orang-orangnya sudah mati, dia masih dapat mendeteksi bahwa kekuatan ketiga orang ini jauh lebih tinggi daripada Yang Ke. Dan salah satu dari mereka bahkan berada di alam gerakan abadi. Tapi Yang Ke membunuh mereka bertiga tanpa bantuan pihak luar. Dia bahkan berjuang dengan alam kenaikan abadi tingkat ketiga untuk waktu yang lama. Jangan bicara tentang saat. Yuxian, bagaimana dengan Anda? Yang Ke jelas tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, jadi menoleh ke arah Tang Yuxian. Mendengar itu, Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen tiba-tiba menyadari bahwa Tang Yuxian sepertinya terluka parah. Pakaiannya agak robek dan masih ada sedikit darah yang belum kering di sudut mulutnya. Energi sebenarnya di tubuhnya masih mengalir dan dia jelas menderita beberapa luka dalam. Ada luka panjang di lengannya yang seputih salju. Meski darahnya sudah berhenti, tapi pakaiannya berwarna merah terang. Dengan kekuatannya, jika dia tidak terlibat dengan 3 lawan sendirian, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Yang paling penting adalah waktunya terlalu sempit. Jadi dia harus berkorban untuk membiarkan Tu Feng menggunakan teknik kegilaan darah, sehingga dia bisa melarikan diri untuk menyelamatkan Yang Ke. Jika diberi waktu yang cukup, dia dan Tu Feng bisa mengalahkan ketiga master itu tanpa cedera atau bahkan membunuh mereka. Tetapi jika menyangkut keselamatan Yang Ke, dia dan Tu Feng tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Jadi meskipun dia tahu bahwa 1 lawan 3 tidak akan menyenangkannya, Tang Yuxian tetap tidak ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa menggunakan kegilaan darah akan menguras vitalitasnya. Tu Feng tidak ragu-ragu. Saya baik-baik saja, Tuan Muda, jangan khawatir. Tang Yuxian tampak tergerak dan menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah semua orang menunggu di tempat Yang Ke kurang dari setengah batang dupa, Tu Feng kembali dengan tubuh yang berlumuran darah. Aura pembunuh di tubuhnya sekuat aslinya, seolah-olah dewa pembunuh telah datang ke dunia. Bahkan orang-orang seperti Qiu Yimeng pun merasa takut saat melihatnya. Sekarang, Tu Feng memegang 2 kepala di tangannya, yang merupakan 2 master yang telah menjerat dia dan Tang Yuxian sebelumnya. Setelah kembali, Tu Feng melemparkan kedua kepala itu ke tanah dan berkata dengan nada dingin, "Mereka semua bunuh diri dan salah satu dari mereka melarikan diri." Karena saat Tu Feng mengejar mereka sepanjang jalan, para master di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 dan ke-5 menggigit lidah mereka dan bunuh diri setelah terluka parah. Dan hanya orang yang terkuat yang melarikan diri dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkan hidupnya. Semua orang di sini juga mati. Mata Tang Yuxian menjadi dingin. Menarik. Wajah Yang Ke dingin dengan senyum aneh di wajahnya. Orang-orang di belakang kelompok orang ini memang memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Jika tidak, para pembunuh ini tidak akan menggigit lidah mereka dan melakukan bunuh diri di saat-saat terakhir. Mereka lebih memilih menghilangkan nyawanya daripada mengungkapkan informasi apapun. Tuan Muda, dalam perjalanan ini hanya keluarga Lu yang mengetahui keberadaan kita. Tu Feng berkata dengan suara yang dalam, sepertinya dia sedikit marah sekarang. Dan kali ini pembunuhan terjadi tepat di depannya dan Tang Yuxian. Bahkan mereka tidak tahu cara apa yang mereka gunakan untuk sepenuhnya memblokir nafas mereka. Bahkan menyebabkan kedua prajurit darah itu tidak menyadari. Dalam hal ini, jika Yang Ke tidak waspada pada saat kritis, mereka mungkin akan berhasil dalam penyergapan ini. Jika di bawah perlindungan 2 pejuang darah yang kuat, tuan muda keluarga yang bahkan terbunuh, dan berita seperti itu menyebar, maka seluruh istana darah akan dipermalukan. Dan keduanya juga akan dihukum oleh keluarga, dan bahkan mungkin diminta untuk meninggalkan kultivasi mereka sendiri. Dengan kata lain, kewaspadaan Yang Ke tidak hanya menyelamatkan Yang Ke sendiri, tetapi juga menyelamatkan nyawanya dan Tang Yuxian. Memikirkan hal ini, Tu Feng bersyukur, tapi juga malu.
karena pelakunya langsung dikaitkan dengan keluarga Lu, tapi bukan karena dia menyakiti siapapun dengan niat jahat. Hanya saja dia sekarang diberkati dengan kegilaan darah dan niat membunuh yang melonjak. Semangat juangnya begitu kuat, hingga Tu Feng tidak bisa berpikir tenang sama sekali. Selain itu, sikap keluarga Lu terhadap Yang Ke beberapa hari lalu juga membuatnya sangat marah. Jadi tentu saja dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Mendengar kata-kata Tung Feng, ekspresi Qiu Yimeng berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Lu Liang tidak akan pernah melakukan hal yang merusak diri sendiri seperti itu. Tapi Tung Feng sama sekali tidak peduli dengan identitas atau wajah Qiu Yimeng. Jadi dia mendengus dingin. Lu Liang tidak bisa melakukannya, tapi tidak ada jaminan bahwa anggota keluarga Lu yang lain tidak bisa melakukannya. Qiu Yimeng tertegun sejenak. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya menatap Yang Ke, berharap dia tidak bersikap tidak masuk akal seperti Tu Feng. Namun Yang Ke tidak berbicara, hanya mengurutkan kening, melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian melihat ke medan perang di sekitarnya. Dan mayat-mayat tergeletak di tanah. Tiba-tiba dia menatap elang berbulu emas berdarah perak di langit dan berkata dengan tenang, Ini bukan ulah keluarga Lu. Saya khawatir keberadaan elang itu terungkap, jadi kita yang terlalu ceroboh kali ini. Qiu Yimeng tidak bisa menahan nafas lega ketika Yang Ke mengatakan ini. Meskipun apa yang dilakukan Lu Liang terakhir kali membuat Qiu Yimeng merasa sedikit tidak senang, namun bagaimanapun juga keluarga Lu tetap bergantung pada keluarga Qiu untuk berkembang. Lagi pula, keluarga Lu juga telah memberikan banyak hal baik kepada keluarga Qiu selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, jadi dia sebagai putri tertua dari keluarga Qiu tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi keluarga Qiu dengan kemampuan terbaiknya melindungi keselamatan keluarga Lu. Binatang ini, Tan Yunxian menggertakkan gigi, menatapnya dengan penuh kebencian pada elang berbulu emas yang berputar-putar di langit. Yang Ke berkata dengan tenang, Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengambil inisiatif dari anak-anak keluarga Yang. Jadi baik saya maupun Anda tidak akan memikirkan perubahan ini. Tapi Anda akan mendapatkan kebijaksanaan setelah pengalaman ini. Setelah Yang Ke selesai berbicara, dia meniup peluit keras dan elang berbulu emas segera menuki ke bawah. Sambil tersenyum aneh, Yang Ke melirik ke arah Qiu Yimeng dan berkata, Meskipun kali ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu, saya berharap apa yang terjadi hari ini dapat sampai ke telinga Lu Liang. Dan itu akan disampaikan oleh keluarga Qiu. Mendengar itu, Qiu Yimeng tidak beraksi sejenak. Dia tidak tahu mengapa Yang Ke tiba-tiba mengatakan ini. Dia sedikit mengernyit dan berpikir sejenak. Tiba-tiba dia merasakan kebencian dalam hatinya. Dia menggertakkan gigi peraknya dan berkata, Bagaimana mungkin Anda masih memikirkan hal ini setiap saat? Jelas Qiu Yimeng tahu dalam kata-kata Yang Ke memiliki ide-ide buruk. Mereka yang memintanya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah sepotong lumpur yang tidak dapat digunakan untuk menopang tembok? Jadi kali ini, mari kita beri mereka pelajaran. Yang Ke mencibir. Ketika semua orang mendengar apa yang Ke katakan, mereka menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit peduli dengan sikap keluarga Lu terhadapnya. Dia mungkin tidak menghargai bantuan dari keluarga Lu, tapi dia tidak membiarkan orang lain meremehkannya. Tapi karena mereka yang meremehkannya, cepat atau lambat mereka akan menanggung akibatnya. Tapi hanya pertanyaan dan jawaban seperti teka-teki di antara keduanya yang membuat kedua prajurit darah dan Luo Xiaomen sedikit bingung. Saudari Qiu, apa maksud Anda? Luo Xiaomen begitu polos dan belak-belakan, sehingga dia bertanya ketika dia tidak mengerti. Bahkan Tu Feng dan Tan Yuxian juga memandangnya dengan penuh semangat, bertanya-tanya misteri macam apa yang membuat Qiu Yimeng begitu membenci tindakan Yang Ke. Qiu Yimeng tersenyum masam, memandang Tu Feng dan Tan Yuxian dan berkata,
Saya berkata bahwa Tuan Muda adalah yang harus dihukum oleh pembunuh, tapi dia masih tidak percaya. Jadi meskipun tidak ada dari keluarga Lu yang terlibat dalam kejadian ini, dan bukan tanggung jawabnya, tapi Yangke hanya singgah di keluarga Lu selama perjalanannya. Jadi jika berita tentang penyerangannya hari ini sampai ke telinga Lu Liang, bagaimana menurut Anda dia akan bereaksi? Tu Feng terkejut. Kemudian dia tiba-tiba tersadar. Dia menepuk pahanya dan berkata, Lu Liang pasti khawatir karena takut Tuan Muda akan curiga bahwa dia telah membocorkan keberadaannya. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah, Lu Liang pasti akan datang ke pemerintah pusat untuk mengklarifikasi dengan Tuan Muda. Karena dia akan mengklarifikasi, dia harus membawa beberapa hadiah. Tang Yuxian menutup mulutnya dan menatap Yangke dengan heran dan geli. Sepertinya dia tidak menyangka jika Yangke akan memiliki pemikiran memutarbalikkan fakta seperti itu untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari keluarga Lu. Lagi pula, ini adalah pesan yang disampaikan oleh keluarga Qiu saya. Yu Yimeng menggertakkan giginya dengan kebencian. Lu Liang pasti akan berpikir bahwa keluarga Qiu kami bersedia menjadi pembawa damai, dan selama dia menyiapkan semua hadiah, Yangke pasti tidak akan menyalahkannya. Jika menyangkut dia, Tuan Muda Anda jelas-jelas menggunakan topik itu untuk membuat sesuatu dari ketiadaan dan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan. Tu Feng dan Tang Yuxian sama-sama memandang Yangke dengan heran tapi kagum. Keduanya bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak dapat mengubah pemikiran indah seperti itu. Baru saja dia menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Kebanyakan orang pasti kaget dan menikmati kegembiraan bisa selamat dari bencana tersebut. Tapi Tuan Muda dari keluarga mereka sendiri ini baik. Dia tidak hanya bersikap acuh tak acuh dan tenang, tapi dia juga langsung memutuskan orang yang tidak ada hubungannya dengan kejadian ini, yang menunjukkan cara berpikirnya terlalu cepat. Jadi kali ini untuk keluarga Lu sungguh bencana. Untuk sesaat, kedua pejuang darah itu mau tidak mau bersimpati pada Lu Liang. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana reaksi kepala keluarga Lu setelah mengetahui kebenaran masalah tersebut. Saya khawatir, meskipun dia mengetahuinya, dia tetap harus menahan diri dan mengaku kalah. Tapi siapa yang menyuruh Yangke untuk hanya singgah di rumah sepanjang jalan? Katakan pada Lu Liang, tidak perlu ada orang yang datang, bawa saja semuanya. Yangke menambahkan dengan ringan. Yu Yimeng mendengus, tapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Tinggalkan dari sini dulu sebelum membicarakan hal ini. Ekspresi Yangke menjadi gelap dan dia melambeh. Bagaimanapun tidak mudah untuk melatih 5 ekor kuda penunggang awan yang berharga. Sekarang mereka telah lama terhanyut oleh arus deras sungai. Jadi kelima orang tersebut hanya dapat terbang di udara untuk pergi ke Zhongdu. Meskipun cedera Tang Yuxian tidak serius atau ringan, adapun Tu Feng, dia tidak terluka. Namun setelah 1 jam kemudian, efek berkah dari kegilaan darah menghilang. Dan energi dan darah mereka akan melemah. Jadi diperlukan waktu 10,5 hari bagi kedua prajurit darah untuk pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka baru saja menghadapi penyergapan dan serangan diam-diam. Jadi tidak ada yang berani terlalu mencolok. Pada saat ini, di sebuah puncak gunung, 5 orang berhenti untuk beristirahat. Yangke keluar sendiri untuk mengambil makanan dan kembali. Namun pendekatan ini membuat kedua prajurit darah semakin gelisah dan bersyukur. Di malam hari, kelima orang itu duduk bersama dan memanggang hewan buruan. Tapi suasananya agak membosankan karena kedua prajurit darah merasa mereka telah mengabaikan tugas mereka. Jadi malu untuk berbicara. Mata mereka penuh rasa bersalah ketika mereka melihat Yangke. Adapun Qiu Yimeng, dia diam-diam kesal dengan alasan Yangke. Jadi dia secara alami mengabaikannya. Melihat betapa anehnya suasananya, Luo Xiumen menjadi semakin diam dan bertingkah seperti kelinci. Jadi yang ada hanya Yangke yang duduk di dekat api unggun.
memandangi api unggun yang melompat dengan mata datar, mengingat pertemuan siang hari menghubungkan segala sesuatu sebelum dan sesudah, kemudian memikirkan kemungkinannya. Setelah beberapa lama, Yangke berdiri tegak dan tiba-tiba berkata, "Kalian berdua tidak perlu merasa bersalah. Apa yang terjadi kali ini tidak merugikan saya." "Tuan muda," Tan Yunxian merucutkan bibirnya tampak malu. Yangke melambaikan tangannya. "Saya tidak mencoba menghibur Anda. Kejadian ini benar-benar tidak merugikan saya. Mungkin mereka mengetahui pergerakan kita dalam beberapa hari sebelumnya. Jadi mereka menyergap di sungai. Karena mereka tahu bahwa kami ingin menyeberangi sungai Lanjiang. Mereka harus mencari perahu untuk menyeberangi sungai. Sehingga mereka mendapatkan kesempatan seperti itu." Mendengar apa yang dia katakan dengan sangat serius, beberapa orang mau tidak mau mendengarkan dengan seksama. Penyebaran kekuatan mereka sangat tepat sasaran. 3 orang terkuat akan menahan 2 prajurit darah. Orang yang tersisa bertanggung jawab untuk membunuh murid keluarga Yang. Bahkan ada banyak dari mereka dan kekuatan mereka juga sangat tinggi. Namun ketika mereka mengejar saya, mereka tidak menunjukkan kebencian yang mendalam. Jadi mereka tidak punya dendam terhadap saya. Tu Feng mengangguk dan berkata, "Selama pertempuran, orang terkuat juga mengatakan sesuatu. Sepertinya mereka menargetkan semua tuan muda dari keluarga Yang." "Benar, kebetulan mereka bertemu dengan saya. Jika murid keluarga yang lainnya lewat seperti ini, mereka akan dibunuh oleh mereka." Tu Feng dan Tan Yuxi yang diam-diam bersuka cita karena Yangke yang lewat. Jika tuan muda dari keluarga yang lainnya lewat, bagaimana mereka bisa bertahan dengan jumlah pembunuh itu? Pernahkah Anda memperhatikan distribusi kekuatan orang-orang itu? Yangke bertanya dengan senyuman aneh di bibirnya. "Distribusi kekuatan?" Tu Feng merutkan kening. "Ya, 1 berada di tingkat ke-8 dari batas kenaikan abadi, 1 di tingkat ke-7, 1 di tingkat ke-5, 1 di tingkat ke-3, dan 1 lagi tingkat pertama." Yangke terkekeh. Selain mereka, ada juga prajurit yang berada di alam Yuan sejati dan alam batas kenaikan abadi. Apakah Anda tidak menemukan masalah dengan distribusi level? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.